Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wanasakti yang saya banggakan, pada pertemuan lalu kita sudah mengkaji tentang keutamaan napas, sehingga kita tahu bahwa napas itu adalah penghubung. Nah, pada pertemuan ini kita kaji mengapa dan bagaimana Allah mengatakan dirinya Maha Tahu. Nah, di sini mengatakan dirinya Maha Tahu, bagaimana Allah itu mengetahui semua yang kita ucapkan atau yang terpendam di dalam diri kita. Karena Allah mengatakan, apa yang kamu rahasiakan aku tahu, apa yang kamu katakan juga aku tahu. Bagaimana dia tahu menjadi Maha Tahu terhadap semua yang ada dalam diri kita? Ya, sebetulnya itu napas. Ketika napas masuk, hati-hati, yang terjadi di ruang cipta rasa yang ada dalam diri kita, di ruang cipta, di ruang rasa. Cipta berhubungan dengan pikiran, rasa berhubungan dengan perasaan. Nah, semua yang sedang terjadi di ruang cipta rasa itu sebetulnya direkam pada saat napas masuk. Nah, ketika napas keluar, semua yang ada di ruang cipta rasa itu kemudian dibawa menjadi realitas, tergantung kekuatan dari cipta, kekuatan dari rasa. Ketika cipta dan rasa ini berpadu, ya, membangun satu kekuatan, istilahnya membangun satu koherensi, itu yang akan menjadi realitas. Jadi napas masuk berarti merekam semua yang terjadi di ruang cipta rasa. Cipta rasa apa? Cipta rasa napas. Napas keluar kemudian merealisasikan semua yang terjadi di ruang cipta rasa. Makanya pikiran dan perasaan sering disebut, kalau energi pasti frekuensi, kalau frekuensi pasti vibrasi. Luar biasa, bukan? Oleh karena itu, orang yang sadar dengan nafasnya tidak mungkin dia menciptakan di ruang ciptanya yang buruk, tidak mungkin juga merasakan yang buruk. Karena apa? Semua yang buruk di ruang cipta dan di ruang rasa akan dibawa menjadi realita. Makanya kalau kita ingin realita kehidupan itu seperti yang kita inginkan, ya, mendapatkan yang kita cintai atau mendapatkan yang kita butuhkan, berarti rumusnya ya positif untuk mendapatkan yang berkah. Maka hati-hati, karena napas itu, kalau kita mau jujur nih, orang melakukan kebaikan bernapas, orang melakukan keburukan juga bernapas. Tidak ada pemilahan di situ. Dia melakukan kebaikan bernapas, melakukan keburukan juga bernapas. Oleh karena itu, maka terlalu banyak yang harus kita pertanggungjawabkan di ruang kehidupan ini, di ruang kehidupan yang dicipta oleh pikiran dan perasaan. Nah, pikiran dan perasaan kita ini karena apa? Karena setiap yang terjadi di ruang cipta dan rasa ini kemudian direkam oleh napas kita dan dibawa ke ruang kehidupan. Dan itu yang akan menjadi realitas. Para sahabat Wanasakti, coba kalau kita perhatikan, orang bisa menciptakan teknologi-teknologi yang canggih. Itu kenapa? Karena bernapas. Itu baru napas biasa, napas alami. Bagaimana coba sekarang kalau orang bisa mengolah napas, memberdayakan nafas? Makanya orang ingin sehat mengolah napas, orang ingin tenang mengolah napas, orang ingin hadir di sini saat ini juga kan berfokusnya pada napas. Makanya kalau kita latih untuk tenang, itu ada yang disebut dengan
mindfulness. Apa sih mindfulness? Mindfulness itu hanya memfokuskan pikiran pada napas. Jadi tarik napas dengan hitungan 4, 1, 2, 3, 4, seperti itu. Saat tarik napas itu jangan terburu-buru. Tarik napas seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian tahan. Tahan napasnya itu hitungannya tuh 7. Jadi ketika tahan napas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian hembuskan atau buang napas. Hitungannya berapa? 9. Buang napas lebih lambat lagi. Jadi ketika tarik napas hitungannya 4, tahan napas hitungannya 7, buang napas, hembuskan napas itu hitungannya 9. Nah, yang terjadi kita selalu punya restan. Kita selalu punya resultan. Punya restan, kita selalu punya resultan. Punya sisa. Oleh karena itu, maka orang yang melakukan mindfulness sering olah napas seperti itu dengan rumus 4, 7, 9. Apa yang terjadi? Kesadarannya meningkat. Kesadarannya meningkat, terutama kesadaran tentang kehadiran napas. Apa sesungguhnya napas itu? Bukankah napas itu adalah bukti kehadiran sang hidup yang ada dalam diri kita? Bukankah napas itu adalah bukti kehadiran yang ada, yang terjadi dalam diri kita? Kita masih mempertanyakan di mana dia, padahal dia sudah berkali-kali mengatakan aku bersama kamu. Aku bersama kamu. Dan aku lebih dekat kepada kamu daripada uratnya di lehermu. Ya, daripada urat nadi. Bukankah dia mewujud? Nah, sebetulnya indikasi kehadiran dia dalam diri kita itu adalah napas. Dengan napas, mata kita bisa melihat, dengan napas, telinga kita bisa mendengar, dengan napas, kita bisa mencicipi seluruh makanan yang kita santap. Dengan napas, kaki kita bisa berjalan. Dengan napas, sekarang saya bisa bicara. Dengan napas, saya bisa berpikir. Bukankah semua daya itu sebetulnya bisa bekerja dalam tubuh? Itu karena apa? Karena kehadiran napas. Jadi oleh karena itu, maka kesadaran yang harus kita bangun apa? Sederhana. Coba sekarang tanggal yang kedua ini kita sadari saja kehadiran dia lewat napas. Nyata sekali. Makanya ketika kita punya waktu seperti ini sekarang, duduk, relax. Coba ya kita pikirkan ini. Sedang lari kemana? Lari ke masa lalu, lari ke masa depan. Coba duduk tenang. Para sahabat duduk tenang saja. Duduk tenang, pejamkan mata, lalu fokuskan pikiran kepada napas. Ya, fokuskan pikiran ke ujung batang hidung. Tempat keluar masuknya nafas. Ketika kita memfokuskan pikiran pada nafas, coba rasakan pikiran kita langsung diam. Tidak loncat ke masa lalu, tidak loncat ke masa depan, hadir di sini saat ini dan sekarang. Oke. Nah, dengan demikian maka kesadaran kita akan meningkat. Sesederhana itu melatih kesadaran, menyadari keluar masuknya napas. Latihan kesadaran itu yang disebut dengan mindfulness. Coba sering-sering melakukan itu sehingga kita akan semakin sering hadir di sini. Saat ini dan sekarang sebetulnya ya kekacauan hidup kita itu karena apa? Karena kita terlalu memberi sedikit waktu untuk berkunjung ke saat ini. Kita terlalu banyak memberikan waktu untuk berkunjung ke masa depan dan berkunjung ke masa lalu. Coba lihat tuh semua orang
Yang terburu-buru karena dia berkunjung ke masa depan, ingin cepat sampai, akhirnya kecelakaan di jalan. Yang nyalip orang, yang berkendaraan tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak ada adabnya. Ya kan, main salip kiri, salip kanan. Kenapa? Karena otaknya itu sudah di depan. Ketika dia sedang di sepeda motor, dia tidak bisa merasakan kehadirannya. Sepeda motor, coba sekarang para sahabat, sederhana ya, di bulan suci Ramadan, momen yang supaya di bulan yang lain kita punya kesadaran. Kita naik sepeda motor, duduk dulu, tenang dulu, pegang itu stang. Sepeda motor hadir di situ sepenuhnya. Nikmati sensasinya, tangan masih bisa memegang stang. Sepeda motor, nikmati sensasi tangan masih bisa memegang rem tangan. Nikmati sensasi kaki masih bisa menggunakan rem. Nikmati sensasi kaki masih bisa oper persneling. Hadir sepenuhnya di situ. Ketika jalan, nggak usah buru-buru, nikmati aja. Coba rumusnya sederhana kok. Yang buru-buru dengan yang tidak buru-buru, dengan yang menikmati, malah bisa jadi yang menikmati sampainya lebih cepat. Yang buru-buru karena apa? Ya buru-buru ya ketika terhambat sedikit marah. Itu kan ketika ada orang yang menghalangi, sedikit saja marah. Jadi sepanjang perjalanan itu selalu gusar. Kenapa? Karena tidak hadir kesadarannya. Saya kalau nyetir mobil, ketika naik mobil saya duduk dulu, tenang aja saya, santai dulu, menyadari napas. Saya berterima kasih dan bersyukur dulu bahwa saat itu saya masih bisa menaiki mobil, bisa duduk sempurna di mobil. Nah itu bagi saya adalah kemewahan yang sangat luar biasa. Saya pegang setir, saya perhatikan kemewahan semua yang ada di mobil. Ya saya syukuri sepenuhnya. Saya syukuri kaki saya masih bisa menginjak rem. Saya syukuri kaki saya masih bisa menginjak gas. Saya syukuri kaki saya bisa menginjak gas dan rem masih teratur, tidak kaku, fleksibel aja. Jadi saya berterima kasih kepada kaki, berterima kasih kepada tangan, saya berterima kasih pada mata, saya berterima kasih pada telinga. Saya masih bisa mendengarkan suara klakson. Kalau telinga saya tidak mendengarkan suara klakson, ya mungkin saja ya ada isyarat yang berbahaya, tidak terdengar oleh saya, dan semua sensasi itu saya rasakan pada saat saya mau naik mobil. Ketika jalan saya tidak pernah memikirkan tujuan saya seperti apa, nikmati saja sepanjang perjalanan itu. Latihan kesadaran yang luar biasa. Hadir di sini saat ini sekarang. Nah, sepanjang perjalanan saya fokus pada napas. Saya fokuskan pada kehadiran Dia yang mewujud dalam diri saya sebagai nafas. Saya syukuri kehadirannya. Saya tidak mau ya marah-marah, rusuh. Saya tidak mau terpancing emosi ketika ada situasi yang tidak mengenakan. Saya tetap diam, tetap tenang, tetap santai dan menikmati perjalanan. Kemudian saya coba putar lagu favorit. Dan kemudian sepanjang perjalanan saya penuh sukacita. Saya syukuri telinga saya masih bisa mendengar. Saya syukuri karena apa? Bukan sekedar bisa mendengar, tapi saya bisa menikmati lagu favorit kesukaan. Ya, sepanjang perjalanan menjadi penuh sukacita karena apa? Karena kita hadir. Itulah pentingnya kesadaran. Oleh karena itu, maka kita tidak terburu-buru, kita tidak salip kiri, salip kanan itu. Tidak ngebut. Ya, saatnya harus ngebut ya ngebut. Karena ada apa? Ada peluang untuk ngebut. Ngebutlah, tapi saatnya tidak bisa ngebut ya karena terhalang. Nah, di perjalanan ketika seperti itu tidak usah dikeluhkan. Nikmati saja semua. Coba para sahabat
kembali lagi contoh di bulan suci Ramadan ini latihan sederhana. Tangga kedua itu saja naik motor dengan kesadaran, naik mobil dengan kesadaran, minum dengan penuh kesadaran ya, melakukan aktivitas dengan penuh kesadaran. Rasakan kita akan semakin lembut, kita akan semakin penuh cinta, kasih, dan kita tidak pernah terburu-buru, tidak pernah tergesa-gesa. Hidup penuh dengan kedamaian. Itulah sebetulnya rahasia napas. Saya berbicara rahasia napas secara global. Ini adalah tangga yang kedua supaya kita memiliki kesadaran, latih mindfulness itu setiap saat. Jadi diri kita akan merasakan hadir di sini saat ini setiap saat itu. Itu adalah tangga kedua supaya kita memiliki kesadaran tertinggi. Nah sekarang itu para sahabat selamat mengamalkan. Kalau bisa diamalkan, istiqomah, amalkan setiap hari, lakukan itu dengan penuh kesadaran. Semoga kesadaran kita meningkat dengan cara tenang, hati, pikiran, perasaan, dan penuh syukur. Nah, maka itu yang akan menjadi titik awal kesadaran muncul dalam diri kita, hadir kesadaran tertinggi dalam diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.